Halo Coffee Squad, selamat ya, kamu udah terima kerja di Jakarta. Sekarang kamu udah punya gaji pertama kamu nih. Dan mungkin kamu bingung gimana caranya untuk mengelola gaji pertama kamu. Tapi kamu gak perlu takut, zaman sekarang itu udah banyak sarananya di mana kamu bisa cari cara untuk mengolah gaji pertama kamu. Dan salah satunya di video ini, aku akan bahas gimana caranya kamu bisa kelola gaji pertama kamu dengan perencanaan keuangan yang simple dan efektif. Poin ketiga, kelima, dan ketujuh itu penting banget dan jarang dibahas sama perencana keuangan. Jadi pastikan kalian catat ya. Yang pertama dan paling utama itu kamu harus create budget. Mungkin terdengar klise, tapi percaya deh, budget itu bisa save kamu dari banyak hal. Budget bisa membuat kamu lebih fokus. Budget bisa membuat kamu benar-benar menabung. Dan budget juga bisa membuat kamu menentukan, kayaknya biaya yang ini gak perlu deh. Kayaknya biaya yang itu gak perlu deh. Singkatnya, kamu harus prioritasin biaya mana yang kamu perlu dan tidak. Saat tidak perlu, kamu eliminasi. Dan pastikan kamu menentukan besaran tabungan kamu dan konsisten untuk menabung. Yang kedua, please masak. Kalau memang kamu nggak bisa masak, aku nggak bisa masak, oke. Kamu beli di warteg atau warung yang menyediakan sayur-sayuran, bukan warung fast food atau restoran ya, tapi benar-benar warung di mana mereka menyediakan makanan, sayur, mungkin setiap hari beda-beda. Beli di warung tersebut dan kalian bisa berhemat banyak banget. Plus, biasanya lebih sehat karena itu bukan makanan-makanan yang diolah secara instan, tetapi benar-benar makanan yang memang dimasak. Yang ketiga, kalian manfaatkan employee benefit yang diberikan oleh perusahaan kalian, baik itu asuransi atau misalkan ada perusahaan yang menyediakan makan siang, itu kalian gunakan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena secara jangka panjang itu akan menghemat gaji kalian sangat-sangat banyak. Yang keempat, sebenarnya udah disebutkan di poin pertama, tapi memang mau Koko tekankan banget bahwa semua biaya yang nggak perlu itu kalian eliminasi. Nah, kalau di poin pertama hanya dikasih tahu sampai situ, di poin keempat ini kita akan bahas contoh-contoh biaya yang tidak diperlukan. Kok kasih contoh ya, misal berlangganan Netflix. Kalau memang kalian nggak perlu banget untuk Netflix, itu kalian bisa eliminasi. Oh, Netflix perlu kok banget karena aku perlu mental health, it's okay. Ya udah, cari yang lain. Misalkan subscription yang enggak kalian terlalu perlu, itu kalian eliminasi lah. Kok nggak bisa bilang yang mana yang kalian perlu dan tidak, karena kebutuhan, keperluan setiap orang beda-beda. Gampangnya gini, kalau kalian merasa semua itu perlu, it's okay. Tapi kalian buat ranking mana yang paling perlu sampai yang paling tidak perlu. Nah, kalian mulai dengan mengeliminasi 2 yang kalian kurang perlu di bawah. Percayalah, itu akan menghemat gaji kalian banyak. Yang kelima, ini juga poin penting ya. Tadi 3, 5, dan 7. Nah, ini yang kelima, ya. Gunakan uang cash. Kita nggak bisa bilang cash sekarang itu artinya cash like physical money, uang kertas atau uang koin itu, tapi lebih ke rekening operasional kalian. Kalian pakai itu. Kenapa dibahas dari rekening operasional? Karena gini, sekarang itu banyak beredar kartu kredit. Kalian bisa dapatkan dengan mudah, syarat-syarat pengajuannya gampang. Tetapi percayalah, lebih baik kalian menabung dulu sampai kalian punya uangnya di rekening kalian, baru kalian beli, daripada kalian beli sekarang dengan kartu kredit. Karena di sana ada bunga yang akan terus berjalan.
Jadi untuk kalian-kalian yang baru pertama kali bekerja dan mendapatkan kartu kredit, please, kartu kredit itu berguna memang saat darurat aja. Contoh, darurat itu kayak gimana sih kok? Misal kalian harus banget masuk rumah sakit dan pihak rumah sakit mengharuskan ada deposit, sebut saja nominalnya sekian. Nah, itu kalian bisa pakai kartu kredit kalian untuk itu. Kenapa? Karena setelah depositnya dikembalikan dari rumah sakit, kalian langsung bayar lagi si kartu kreditnya. Tapi kalau untuk kebutuhan konsumtif, Koko sangat-sangat tidak menyarankan kalian untuk memakai kartu kredit untuk kebutuhan seperti itu. Jadi gunakan cash daripada kartu kredit. Poin ke-6, tentukan tujuan keuangan kalian. Kenapa ini nggak poin pertama? Karena untuk karyawan yang baru, kalian baru saja bekerja, baru saja pegang gaji, tujuan keuangan itu bukan fokus utama kalian. Fokus utama kalian adalah terbiasa membuat budget dari income yang kalian dapatkan. Karena dari situ kalian akan terbiasa. Nah, nanti saat sudah terbiasa, kalian boleh set financial goals lagi yang di pertama gitu. Karena uang kalian saat itu sudah ada, tabungan kalian sudah ada, semua kalian sudah terpenuhi, ya itu beda. Tapi untuk gaji pertama kalian, set budget dulu, tentukan tabungan kalian berapa. Lihat ya, jadi bahkan penentuan tabungan juga itu belum ada di posisi pertama kalau untuk karyawan yang baru pertama kali bekerja. So, gak perlu pusingin dulu, wah aku mau beli rumah, aku mau beli ini, mau beli itu. That's good, that's your dream, and you can achieve it, gitu kan. Aku percaya kalian bisa, tapi gak harus banget sekarang ini kalian tentuin tujuan keuangan seperti itu. Kenapa? Karena penentuan tujuan yang bagus itu adalah tujuan besar, lalu kalian pecah-pecah menjadi tujuan kecil. Nah, terus maksudnya gimana nih kok jadinya tujuan keuangan untuk si karyawan baru? Tujuan keuangan untuk karyawan baru itu simpelnya gini loh. Kalian tadi kan udah tentuin tabungan kalian berapa. Let's say ini kalian dapat 6 juta, kalian tentuin dulu biaya hidup kalian, which is mungkin 3 juta. Lalu kalian tentuin dulu kalian mau kasih orang tua itu berapa. Aku mau kasih orang tua aku 1 juta kok. Oke, berarti 4 juta. Sisa 2 juta. Ya, 2 juta. Ini kalian mau nabung berapa? 500 ribu aja kok. Oke, kenapa kalian nabung 500 ribu aja? Oh, karena ada biaya Netflix, ada biaya rokok, ada biaya ina-inu dan lain-lainnya. Seperti yang tadi aku bilang, kalian rankingkan si biaya-biaya tersebut yang bukan biaya hidup dan ngasih orang tua. Kalian rankingkan dan ternyata biaya rokok itu di urutan ke-7. Gimana kalau ini gue eliminasi ya? Ya udah, kalian eliminasi aja si rokok tersebut. Tapi balik lagi, ini terserah kalian. Dan itu tanggung jawab kalian. Itu uang kalian, masa depan kalian, tanggung jawab kalian. Koko hanya bisa menyarankan. Jadi, untuk biaya yang tidak perlu, kalian cut. Ternyata aku jadi bisa nabung 1 juta kok. Oke. Nah, kalau udah nabung 1 juta, tujuan keuangan kalian gak perlu muluk-muluk dulu. Punya 1 tahun 50 juta kok. Punya 1 tahun aku bisa nabung 70 juta. Gak perlu. 1 juta tadi kali 12. Berarti tujuan keuangan kamu di tahun 2025 itu adalah punya 12 juta dalam tabungan kalian di akhir tahun 2025. Kenapa begitu? Kenapa enggak tujuannya yang lebih wah kok untuk gaji pertama kalian, untuk kalian yang baru pertama kali bekerja?
konsisten itu lebih dibutuhkan. Jadi kalian ajari diri kalian sendiri. Kalian paksa diri kalian sendiri untuk konsisten dulu. Karena kalian kan mau komitmen nih, 1 juta setiap bulan. Oke, kalian komitmen dulu. Lalu setelah itu konsisten. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalian berhasil di akhir tahun 2025 punya 12 juta di tabungan kalian. Itu kalian udah lebih kaya dari 80% orang-orang di level kalian yang sama. Kenapa begitu? Karena nggak semua orang bisa komitmen dan konsisten. Dan buat kalian yang memang nanti bisa sampai di akhir tahun 2025 berkomitmen dan konsisten, kalian boleh balik lagi, kalian boleh nanti kita ketemu, aku akan sediain waktu supaya kalian bisa berbagi supaya kalian teman-teman di luar sana yang mungkin saat nanti akhir tahun 2025 itu baru diterima bekerja, mereka juga bisa terinspirasi dengan cerita-cerita kalian. Nggak harus nilainya wow, nggak harus 12 juta. Mungkin setelah kamu hitung, ya memang kamu bisanya cuma 500.000, nggak apa-apa. Berarti 1 tahun kamu harus bisa 6 juta menabung. Dan pencapaian kecil itu lebih berarti daripada kamu tidak pernah mencapai sesuatu. Kenapa? Karena goals-nya kejauhan. Goals itu lebih baik satu-satu. Karena kalau mau naik anak tangga, kalian nggak mungkin tiba-tiba langsung di atas. Betul? Kalian harus menaiki anak tangga itu satu. Nah, ini adalah first step kamu. Ini adalah anak tangga pertama kamu. Si financial goals kamu yang pertama yang harus kamu capai. Supaya apa? Karena begitu kamu mulai melangkah, langkah selanjutnya akan lebih ringan. Dan yang terakhir, ini yang sangat jarang dibahas oleh financial planner, yaitu jangan pernah takut untuk nego gaji kalian. Terus tahu dari mana kok? Aku belum pernah kerja. Terus aku tahu dari mana bahwa gaji aku tuh segitu? Kalian bisa riset, di internet itu banyak. Ya kan, zaman sekarang tuh enak banget. Kalian bisa riset dengan kalian bisa riset gaji posisi yang ingin kalian tempati itu rata-rata berapa di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta. Kalian nanti riset, nah kalau kalian udah riset, oke, sekian. Lihat juga di situ kualifikasinya apa aja. Ini, oke, ya kan. Ternyata saya cuma punya 80% dari kualifikasi tersebut. Ya berarti kalian 80% dari gaji rata-rata itu. Gampangnya seperti itu. Dan sebagai reminder, menabung itu bukan berarti kalian harus sengsara. Menabung itu artinya kalian harus pintar mengelola keuangan kalian. Karena dengan pintar mengelola keuangan kalian punya tabungan untuk masa depan kalian. Jadi, untuk kalian yang baru bekerja, yang baru diterima bekerja di Jakarta, selamat menikmati pekerjaan kalian, selamat berkarya, dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan Thank You Coffee Squad, waktunya cerdas finansial.